Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan teori kausalitas dalam hubungan pidana. Kata kausa berasal dari bahasa Latin, adalah salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi dari makna dasar sebab, alasan, penyebab. Suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. Kausalitas atau kausa berasal dari kata dasar kausa yang berarti sebab. Kata kausa dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum, atau suatu sebab yang dapat menimbulkan sesuatu kejadian. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyebabkan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana, ajaran kausalitas dimaksud untuk menentukan hubungan objek di antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan ini dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan. Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dapat dikelompokkan dalam 4 teori besar, yaitu 1. Teori condition sine qua non. Teori condition sine qua non disebut juga teori mutlak, yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Bury. Menurut von Bury, syarat Bedigun identik dengan musabab, dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama. Dapat dimengerti bahwa teori ini juga disebut sebagai teori ekuivalensi atau Bedigun's teori. 2. Teori generalisir. Teori condition qua non dari von Bury dianggap terlalu luas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu banyak mendapat penolakan pada awal kelahirannya. Terlebih menurut teori tersebut tidak ada batasan antara syarat dan musabab. Sebagai realis dari teori condition qua non, Mukola, teori generalisis dan teori individualisis dan dari Traeger yang menjadi batasan antara syarat dan musabab. Tugasnya hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab, yaitu perbuatan manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang. Teori generalisis menimbulkan sebab menurut perhitungan yang layak yang menimbulkan akibat. Termasuk dalam teori generalisis adalah teori adequate subject yang dikemukakan oleh J. von Christ. 3. Teori individualisis. Teori individualisis melihat sebab incorrelation atau from di sini hal yang khusus diukur menurut pandangan individual. Ada 3 nama besar penganut teori individualisir yang dikemukakan oleh Traeger dengan masing-masing perbedaannya sebagai berikut, yaitu Brandmeier dengan Mayswick-Bidding. Artinya dari berbagai macam syarat dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat. 4. Teori relevansi. Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Metzger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabah dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasikan rumus delik yang bersangkutan dari rumusan delik yang hanya menurut akibat yang dilarang. Dicoba untuk menentukan kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi, jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang terjadi, pertanyaan penting adalah adakah kelakuan ini menjadi musabah dari akibat yang dilarang? Maka pertanyaan paling penting pada teori relevansi adalah pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan yang manakah yang dibayangkan oleh dapat menimbulkan akibat yang dilarang. 2. Mengapa ajaran kausalitas penting dalam penerapan tindak pidana? Yaitu, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ajaran kausalitas yang dimaksud dalam ilmu pengetahuan hukum pidana adalah ajaran yang menjelaskan tentang kajian apakah seorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan serangkai peristiwa-peristiwa pidana yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, ajaran kausalitas bertujuan mencari hubungan sebab dan akibat dari suatu perbuatan pidana. Terdapat beberapa delik tertentu yang erat kaitannya dengan ajaran kausalitas, yaitu delik materi dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya.
Dalam hal terwujudnya tindak pidana materi secara sempurna, diperlukan syarat-syaratnya, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, ada hubungan kausal. Kesimpulan dari materi di atas yaitu adalah ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaksud untuk menentukan hubungan objek antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang guna menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam undang-undang hukum pidana, kausalitas dirumuskan antara lain penyebab dirumuskan secara jelas, yaitu berupa suatu kelakuan yang dilarang atau diharuskan. Suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu kenyataan yang timbul oleh suatu penyebab. Dapat disimpulkan bahwa sebab akibat itu sebagai dirumuskan sekaligus sebab dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu. Tanpa masyarakat telah timbul akibatnya. Akibat dirumuskan berupa suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu sebagai sebabnya. Baiklah, itu saja materi kedua yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.